Jumpa lagi, Kisanak. Politisi PKS Mardhani Alisera kepada wartawan memberikan penilaian tentang Imam Besar Rizik. Menurut Mardhani, Rizik seperti mutiara Indonesia. Banyak orang yang heran dengan pernyataan Mardhani ini. Masyarakat banyak juga yang baru tahu ternyata Rizik selama ini dibesarkan di antara jepitan dua kulit kerang. Sebetulnya informasi soal Rizik bisa membesar di antara jepitan dua kulit kerang sudah lama diketahui Kak Ema. Hanya saja Kisanak, Kak Ema tidak seperti Mardhani yang berani mengungkapkannya ke publik. Kak Ema hanya menyimpan informasi itu untuk dirinya sendiri. Sementara itu, untuk informasi Rizik dan jepitan dua kulit kerang ini, kita serahkan saja kepada polisi yang sedang mengusut kasusnya. Kisanak yang budiman, pernyataan Mardhani ini juga menggambarkan bahwa pemujaan pada Rizik memang sudah ada pada level 9. Bukan hanya balihonya yang disembah, tetapi ia juga dianggap mutiara, padahal Rizik sedang dipenjara. Kita sebetulnya tidak masalah jika Mardhani bilang Rizik adalah putri duyung. Tetapi kalau dianggap mutiara, agak mengagetkan kita juga Kisanak. Kisanak, mungkin saja selama ini Mardhani juga sering kesulitan membedakan antara mutiara dan biji kurma. Hingga kemudian ia mengatakan Rizik seperti mutiara. Mardhani membedakan Neno Warisman dan Maher Al-Tulaibi saja kadang-kadang suka keliru. Kisanak yang begini, baru kemarin diinformasikan ternyata selama beraktivitas Rizik pernah positif COVID-19. Tetapi ia berbohong dengan mengatakan dirinya sehat-sehat saja. Akibat kebohongan Rizik itu, entah berapa orang yang sudah ia tularkan. Membela kelakuan Rizik, pengacaranya menjelaskan Rizik berhak berbohong soal kondisi kesehatannya karena hal tersebut bagian dari hak asasi manusia. Mungkin maksudnya Rizik punya hak asasi untuk menularkan penyakitnya kepada siapa saja yang diinginkannya. Jika Rizik dianggap punya hak asasi menularkan penyakitnya ke orang lain, Kisanak, kita bisa juga punya hak asasi untuk berkata kepada Rizik, bangke lo Jik. Bangsat kau. Kisanak, kita ikuti berita kedua. Rabu lalu Presiden Jokowi melakukan vaksinasi COVID-19 untuk dirinya. Ia adalah orang pertama di Indonesia yang divaksin. Proses vaksinasi disiarkan secara langsung di berbagai stasiun televisi tanpa editan. Tapi kesediaan Jokowi sebagai orang pertama yang divaksin COVID-19 ini bukan berarti Presiden mengikuti permintaan A.A. Gym. A.A. Gym memang sering bermasalah dengan urutan nomor 1 atau nomor 2. Makanya ia kemarin meminta Jokowi untuk jadi orang pertama yang divaksin. Kisanak yang budiman, di Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo juga melakukan vaksinasi. Ganjar dan beberapa tokoh di Jawa Tengah ingin memberikan contoh kepada masyarakat bahwa vaksinasi COVID-19 aman dan amat penting dilakukan untuk masyarakat. Meski informasi soal keamanan vaksin sudah sedemikian luas tersebar, ternyata masih banyak orang yang berusaha menolak vaksin COVID-19. Bahkan di akun media sosial Twitter kemarin, ada tagar tolak vaksin Sinovac. Padahal di Indonesia ini, hampir semua merek vaksin akan kita gunakan untuk menyehatkan masyarakat. Selain Sinovac, kita juga membeli vaksin produksi Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, dan lain sebagainya. Kisanak, kenapa ada penolakan pada vaksin Sinovac? Karena vaksin Sinovac berasal dari Cina. Mereka menyerang segala sesuatu yang asalnya dari Cina. Padahal Kisanak, saat mereka menuliskan status penolakan Sinovac di media sosial, mereka menuliskannya menggunakan handphone Xiaomi. Berita soal vaksin itu
juga mereka dapatkan dari televisi Changhong yang ada di rumahnya. Sementara ketika mereka lapar, mereka menyendok nasi dari rice cooker merek Midea. Sedangkan untuk transportasi, mereka masih senang menggunakan motor Xialing. Saat lebaran, terkadang mereka juga mendatangi toko Kohliong untuk minta THR. Tapi entah kenapa, mereka selalu saja meneriakkan kebencian pada segala sesuatu yang berbau Cina. Apakah mereka menunggu vaksin dari Uzbek? Kita tidak pernah tahu isi kepala mereka, Kisanak. Kisanak yang budiman. Mungkin mereka meniru Donald Trump yang selama masa kepresidenannya selalu konfrontasi dengan Cina. Prinsipnya, sesama kadrun di dunia harus saling membantu. Sebelumnya, orang-orang seperti ini meributkan apakah vaksin COVID-19 sudah bersertifikat halal. Memang aneh Indonesia ini, Kisanak. Ketika seluruh dunia sibuk meneliti keampuhan vaksin COVID-19, hanya Indonesia yang disibukkan mencari kandungan babi dalam vaksin. Kisanak yang kita ikuti berita ketiga. DKI Jakarta baru-baru ini disibukkan dengan isu gelandangan yang beredar di Jalan Sudirman, Jalan Tamrin, dan HR Rasuna Said. Hal ini bermula saat Menteri Sosial Tri Risma hari ini menemui gelandangan yang ada di sekitar Sudirman. Gelandangan itu bernama Kastubi. Tampaknya ulah Risma ini membuat kubu pendukung Anies Baswedan tertampar jidatnya. Mereka marah karena dengan ulah tersebut Bopeng Jakarta ditampilkan ke publik oleh Mensos. Di tengah-tengah gedung mewah Sudirman masih banyak gelandangan berkeliaran. Bahkan Wakil Gubernur DKI Jakarta membantah bahwa sejak dulu ia tidak pernah melihat ada gelandangan di Jalan Sudirman. Kisanak, kita setuju dengan Wagub. Selama ini memang belum pernah ada gelandangan yang berkantor di gedung bertingkat di Sudirman maupun di Tamrin. Selain sewa kantor yang mahal, para gelandangan itu diperkirakan kesulitan jika harus berkantor memakai dasi. Mereka biasa berkantor di atas gerobak. Tetapi yang harus diperhatikan, Mensos tidak bertemu gelandangan di gedung perkantoran Kisanak. Risma bertemu Kastubi di pinggir jalan. Mungkin saat itu Kastubi sedang istirahat makan siang sehabis meeting via Zoom bersama koleganya sesama gelandangan. Kisanak, soal gelandangan yang ada di Jakarta ini rasanya bukan hal yang terlalu aneh. Jangankan di Jakarta, di New York dan Paris saja masih banyak ditemukan gelandangan. Mestinya Pemda DKI tidak perlu resah dengan fakta banyaknya gelandangan ini. Mereka bisa bekerja sama dengan Kemensos untuk mengentaskan masalah gelandangan di DKI Jakarta. Lagi pula Kisanak, kenapa Pemda DKI harus malu dengan adanya gelandangan di Jakarta? Sementara Amin Rais saja cuek meski kini ia menjadi gelandangan politik. Kisanak, Anda sedang berada di channel paling update seangkasa. Lemesin aja, Bro. Terima kasih.